Shalom Jemaat Betani Yosua TV. Perkenalkan, nama saya Arti. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saya. Saya pernah mengalami ketabrak lari di tahun 2019. Seingat saya bulan Maret. Dan sewaktu saya mengalami kecelakaan tabrak lari, saya langsung tidak ingat sama sekali. Dan waktu itu saya dibawa ke rumah sakit sama anak, ya saya ditemukan waktu itu sama anak mantan sekolah minggu saya, Ini kan Kak Arti, jadi kemudian bilang sama mamanya dan mamanya mengabari ibu saya. Ibu saya bingung sama sekali. Karena kok anak ini kemana, di teleponnya ada di sini. Kemudian setelah itu ibu saya ditemui sama Bu Gembala saya kalau saya mengalami kecelakaan. Ibu saya sudah saya hidup berdua dengan ibu saya. Ibu saya bingung. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit dan saya mengalami koma 12 hari. Menurut kesaksian kalau sudah koma itu, kalau sudah terlibat lebih dari 3 hari itu harapan hidup tidak ada. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu masih memberikan kesempatan saya hidup. Dan berkat doa dengan ibu saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain dan teman-teman saya semuanya, saya bisa hidup. Waktu itu ibu saya berdoa, Tuhan kalau anak ini hidup, berikan hidup. Kalau ini Tuhan panggil, ambil sekarang. Jangan siksa Tuhan. Doa ibu saya begitu. Kemudian kalau anak hidup, berikan hidup. Berikan otak yang jenius. Berikan otak yang jenius, tidak bengong. Dan puji Tuhan, setelah 12 hari saya pulih Tuhan. Saya bisa hidup kembali. Saya lepas dari koma itu karena Tuhan. Itulah mukjizat yang Tuhan berikan pada saya. Dan jadi jika saya, kan mesti ada yang mengatakan semangat Kak Arti. Ya harus semangat karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan untuk saya hidup. Jadi kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Dan setelah ternyata kan waktu saya pulih kan ibu saya waktu itu pulangnya diantar sama Pak Gembala saya. Kemudian Pak Gembala saya nyanyi, loh Kak anak ini hafal lagu semuanya gitu. Oh berarti anak ini pulih, berarti sudah, ibu saya bilang gitu. Kemudian saya diantar pulang dan saya masih pakai tongkat. Jadi kemana-mana saya pasti pakai tongkat. Karena bukan stroke, karena kecelakaan itu saya jadi mengalami jalan saya masih pakai tongkat. Kemudian di awal tahun 2021 ya, bulan Januari kan saya hidup berdua dengan ibu saya. Ibu saya dipanggil Tuhan dan saya masih pakai tongkat. 2021 bulan Januari, saya ingat tanggal 5 Januari ibu saya dipanggil Tuhan. Ibu saya nggak sakit apa-apa, hanya kepleset karena kepleset air kencingnya sehingga dia jatuh. Keplesetnya bukan di kamar mandi, di ruangan TV. Kemudian saya minta tolong sama tetangga saya karena saya kan nggak bisa ngangkat ibu saya. Dan tetangga saya, kemudian ibu saya minta mandi, saya mau mandi. Ya terus kemudian yang tetangga saya mandiin. Kemudian setelah mandi ibu saya minta ganti baju. Kemudian setelah ganti baju saya mau tidur, ya tidur. Kemudian ditidurin sama tetangga saya. Kemudian ibu saya itu ngorok. Loh Mbak Ti kok ngorok? Jadi ibu saya kan biasa ngorok tidur kalau malam. Ya saya nggak punya firasat apa-apa. Ya saya itu biasa ngorok kan. Saya sering bergurau sama ibu saya. Kalau tidur berdua dengan ibu saya, nanti tak rekam, tak kasihkan adik saya. Ketawa ibu saya. Itu ibu saya biasa ngorok. Tetangga saya sudah ditinggal sama tetangga saya. Tapi setelah pulang tetangga saya nggak lama, kemudian kok ngoroknya hilang. Kan saya tungguin di depan kamar. Kok ngoroknya hilang? Saya lihat, saya panggil, ibu, saya bilang gitu. Ibu saya
nggak nyaut sama sekali. Kemudian saya minta tolong sama panggil tetangga saya. Kemudian ibu saya sudah nggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Padahal ibu saya tidak sakit apa-apa sama sekali. Jadi kan Tuhan itu sudah memberikan enak, jadi tidak membebani saya ke keadaan seperti ini. Ya, kalau saya juga waktu itu memang nangis, tapi saya percaya bahwa rumahnya ibu saya sudah jadi di surga. Kemudian setelah dimakamkan, kan beberapa hari ada teman saya yang berkunjung ke rumah saya. Kak Ati, kalau Kak Ati sembuh, nanti saya ajak pelayanan. Nah, sejak itu saya doa, Tuhan sudah ada yang mengajak pelayanan saya. Jadi, tapi kalau jalannya masih longkat, ya nggak mungkin Tuhan. Nah, setelah itu saya berdoa, kemudian beberapa hari, kemudian saya sudah jalannya tidak pakai tongkat. Puji Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, amat baik. Kemudian saya kan tinggal sendiri. Ada ya adik-adiknya ibu saya ngajak, ayo ikut kan ibu saya dari Nganjuk ke Nganjuk. Nanti adik-adik ibu saya kan belum percaya kepada Tuhan. Saya pikir gini, sehari 2 hari mereka mau ngantar saya ke gereja. Lama kelamaan. Enggak, aku tinggal sini. Nanti kamu hidup sini gimana? Kan soalnya tahu kalau saya masih pakai tongkat. Kalau kamu hidup sini gimana? Enggak, aku. Kemudian saya punya saudara, adik saya 1. Kemudian adik ikut aku. Lah adik saya gerejanya jauh. Saya naik motor belum bisa. Dibonceng pun belum bisa. Gimana? Ya wis, aku mau tinggal di sini. Ada Tuhan yang menyertai. Saudara saya sampai sekarang pun nggak percaya. Kalau kamu ada apa-apa, gimana kalau kamu sendiri? Nggak apa-apa, ada Tuhan. Mereka kan belum percaya kepada Tuhan, jadi nggak percaya. Tapi saya tetap ngotot. Buktinya sampai detik ini saya nggak pernah jatuh. Dari kamar mandi pun saya nggak pernah jatuh. Dan puji Tuhan, hidup saya sendiri. Tapi saya tidak pernah kesepian secara fisik, memang saya sendiri. Tapi saya tidak pernah kesepian, saya tidak pernah bosan. Ya, kan seperti di dalam firman Tuhan, orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Terbukti saya juga bingung, kok aku nggak sedia, kok aku nggak takut ya. Sampai kemarin orang yang PLN datang, Mbak nggak takut, saya ada Tuhan yang selalu menyertai saya, jadi nggak takut saya. Yang saya takuti, saya nggak takut setan. Yang saya takuti orang yang kemasukan setan. Jadi itu kan bisa berbuat macam-macam. Itu toh yang saya takuti. Saya takut hanya kepada Tuhan. Jadi memang tangan saya belum sempurna. Tapi puji Tuhan, aku tidak pernah kekurangan sesuatu apapun sampai detik ini. Tuhan pelihara. Di Amsal saya dapat firman Tuhan, Amsal 10 ayat 3a mengatakan, orang-orang benar tidak akan Tuhan akan memelihara orang-orang benar. Sampai detik ini Tuhan pelihara. Ya, melalui teman-teman gereja saya, melalui tetangga-tetangga saya, teman-teman persekutuan saya selalu nggak tahu kok mereka kirim makanan, kirimin sesuatu buat saya. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan pulihkan saya. Jalan saya pasti sempurna, tangan saya pasti sempurna, suara saya pasti sempurna. Saya percaya dan yakin itu. Pengharapan saya kepada Tuhan Yesus tidak pernah tidak pernah mengecewakan. Dan kemarin kan ada tetangga saya yang mengatakan, ini anak ini disabilitas. Loh, saya kan nggak cacat, saya bilang. Memang saya belum, jalan saya sempurna. Tapi saya tadi baca firman di Mazmur 25 ayat 7 kalau nggak salah. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya pegang janji itu.
Tuhan pasti tidak akan membelakang saya. Tuhan pasti akan pulihkan saya. Pasti saya bisa jalan normal, tangan saya normal, suara saya normal. Saya yakin itu. Puji Tuhan buat kesaksian. Inilah kesaksian saya. Bilang menjadi berkat untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, Betani Yostoya. Maju terus bersama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Bersama Yesus pasti bisa.